Oke, selamat datang di IMS Jaya Study Room bersama saya Imadis Mitra Jaya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang rancangan faktorial dalam rancangan acak kelompok lengkap. Cakupan materi yang akan kita bahas mulai dari apa itu rancangan faktorial RAK, kemudian bagaimana membangun layout rancangan faktorial RAK. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang struktur model linear dan apa hipotesis yang diuji dalam rancangan ini. Yang keempat, kita masuk ke nanti pada materi bagaimana menyusun tabel analisis raga. Kemudian kita tutup dengan ilustrasi. Nah, rancangan percobaan faktorial RAK itu merupakan rancangan yang perlakuan yang dicobakan itu merupakan kombinasi antara taraf beberapa faktor, bisa 2 faktor, bisa 3 faktor. Nah, kemudian faktor-faktor yang dilibatkan itu bersifat saling bersilang dan bukan tersarang. Nah, ini kita sebenarnya sudah bahas pada video sebelumnya. Kemudian yang berbeda di sini dengan faktorial RAK yaitulah kondisi lingkungannya, di mana kondisi lingkungannya yang dihadapi itu tidak homogen. Nah, tapi dengan catatan ketidakhomogenan tersebut berasal dari satu arah. Artinya ada satu faktor lingkungan tertentu yang diduga mengakibatkan unit percobaan yang digunakan tidak homogen. Nah, tentunya banyak faktor yang menyebabkan kondisi lingkungan kita tidak homogen. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, itu bisa disebabkan karena topografi lahan yang digunakan itu bergelombang atau dalam bentuk lereng. Nah, kemudian bisa juga karena riwayat penggunaan lahan, tapi bisa juga karena kondisi sekitar dari tempat percobaan kita beragam. Nah, kemudian bagaimana kita membuat layout dari rancangan percobaan faktorial RAK. Nah, sebagai gambaran, dalam percobaan tertentu, misalnya melibatkan 2 faktor, yaitu varietas dan dosis. Nah, sama seperti ilustrasi dalam percobaan rancangan faktorial RAL kemarin. Varietas itu tarafnya dibedakan menjadi 3, itu V1, V2, V3. Kemudian dosis pupuk dibedakan menjadi 4 taraf, yaitu N0, N1, N2, dan N3. Nah, kemudian kondisi lahan percobaan yang kita gunakan itu bentuknya miring seperti begini. Misalnya ini sebagai ilustrasi saja. Nah, tentunya untuk percobaan-percobaan lain itu sangat tergantung dari kondisi yang dihadapi. Misalnya lereng seperti begini. Nah, tentunya untuk menghomogenkan kondisi seperti ini biasanya dilakukan dengan strategi terracering,
berarti lahannya itu di teras-teras, nah, seperti undagan kayak begini. Nah, ini satu teras ini dianggap sebagai satu blok. Kenapa ini dianggap sebagai satu blok? Karena unit-unit percobaan di daerah sini itu kondisinya relatif homogen. Demikian juga di undagan yang kedua, ini sebagai blok yang kedua, undagan ketiga sebagai blok ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa keragaman antar blok itu diusahakan semaksimum mungkin. Ya, tapi keragaman di dalam satu blok itu minimum. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan dalam membuat layoutnya, yang pertama, berikan nomor perlakuan. Nah, sesuai dengan kombinasinya. Untuk kasus ini perlakuannya ada 12, berarti kita beri nomor 1 sampai 12. Ini sebagai misal, 1 itu adalah kombinasi V1N0, 2 itu V1N1, 3 V1N2, dan seterusnya sampai perlakuan 12 V3N3. Nah, kemudian berikan nomor pada petak lahan yang akan digunakan. Nah, tentunya memberikan nomor ini agak berbeda dengan faktorial RAL. Nah, penomorannya di sini dilakukan pada setiap blok. Berarti di blok 1 diberikan nomor, berarti di blok 1 itu akan ada sebanyak 12 perlakuan, berarti beri nomor 1 sampai 12. Di blok 2 beri nomor dari 1 sampai 12 dan seterusnya. Nah, berbeda dengan rancangan faktorial RAL. Dalam faktorial RAL, penomorannya itu langsung diberikan nomor dari 1 sampai 36. Nah, tentunya apa maksud dari pembedaan pemberian nomor ini? Nah, kalau di dalam rancangan acak lengkap faktorial RAL kemarin, bahwa pengacakan perlakuan langsung dilakukan terhadap 36 unit percobaan. Nah, sedangkan kalau rancangan faktorial RAK itu pengacakan perlakuan dilakukan pada masing-masing blok. Nah, kemudian setelah itu bangkitkan bilangan acak. Nah, bilangan acak yang dibangkitkan itu hanya 12 pada satu blok tertentu. Nah, sedangkan untuk yang blok yang lain berarti dibangkitkan kembali sebanyak 12 juga. Nah, kemudian lakukan pemeringkatan bilangan-bilangan acak tersebut, berarti memberikan peringkat dari 1 sampai 12. Bukan 1 sampai 36. Nah, kemudian peringkat ini adalah nomor dari unit percobaan, sehingga kemudian baru kita lakukan pemetaan. Oh, perlakuan 1 itu di peta atau di unit percobaan yang mana, itu sesuai dengan peringkat dari bilangan acaknya. Nah, sebagai ilustrasi layout seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, misalnya di blok 1. Nah, di sini tidak ada satu perlakuan pun yang berulang di sini. Berarti setiap perlakuan hanya muncul sekali. Berarti ke-12 perlakuan itu ada di sini. Demikian juga di blok 2, tidak ada satupun perlakuan yang berulang. Ke-12 perlakuan juga harus ada di sini. Blok 3 sama dengan yang lain gitu ya, bahwa aturannya semua perlakuan ada, tidak ada perlakuan yang berulang. Selanjutnya kita masuk ke model linear aditif dari rancangan faktorial RAK. Nah, di sini kalau diperhatikan
itu yang membedakan dengan rancangan faktorial RAL, itu ada penambahan satu sumber keragaman, itu roka. Nah, roka ini merupakan pengaruh dari blok yang kita gunakan. Nah, penjelasannya Anda bisa cermati sendiri gitu, karena hanya yang baru di sini hanya roka saja. Nah, tentunya asumsi yang digunakan tetap bahwa komponen acak di dalam model ini itu menyebar normal dengan parameter pusatnya di 0 dan ragamnya sigma epsilon kuadrat. Nah, kemudian dari sisi hipotesis juga untuk model ini itu ada satu tambahan hipotesis baru yang berkaitan dengan bagaimana pengaruh blok. Nah, namun yang perlu diperhatikan biasanya apakah pengaruh blok ini dituangkan di dalam tujuan penelitian. Nah, karena ini sifatnya hanya pengendalian keragaman pada saat pelaksanaan percobaan, ini tidak dituliskan di dalam tujuan penelitian. Yang wajib dituliskan dalam tujuan penelitian itu adalah terkait dengan pengaruh dari faktor-faktor penyusun perlakuan, yaitu pengaruh utama dari faktor A-nya, faktor B-nya, kemudian interaksinya bagaimana gitu. Nah, kemudian untuk menguji hipotesis tersebut kita membutuhkan alat bantu berupa tabel sidik ragam. Nah, struktur tabel sidik ragamnya seperti ini. Nah, di sini sumber keragamannya nambah satu keragaman baru, yaitu blok. Berarti sekarang sumber keragaman yang menguraikan keragaman total itu A, B, AB, interaksi A dengan B, blok dan galat. Nah, sedangkan A, B, dan AB ini merupakan keragaman-keragaman di dalam perlakuan. Nah, derajat bebasnya ini. Nah, jadi karena ada keragaman baru R-1 itu yang disumbangkan oleh blok, maka keragaman galat derajat bebasnya itu akan berkurang sebesar R-1, yang sebelumnya pada rancangan faktorial RAL derajat bebasnya itu adalah AB dikalikan dengan R-1. Di sini tidak ada pakai min 1. Sedangkan di dalam rancangan acak kelompok, karena ada keragaman antar blok dengan derajat bebas R-1, maka di sini berkurang sebanyak min 1. Nah, notasi jumlah kuadratnya JK. Berarti di sini ada JKA, JKB, dan seterusnya sampai JKT. Kuadrat tengah KT. Jadi di sini KTA, KTB, KTAB, KTK. Nah, di sini menggunakan K karena B-nya sudah dipakai gitu ya. K ini singkatan dari kelompok KTG. Nah, kemudian F itu merupakan rasio antara keragaman yang diuji. Misalnya menguji keragaman apakah ada pengaruh dari A, maka ini bisa diuji dengan menggunakan statistik uji F, itu memperbandingkan antara keragaman antar A dibagi dengan keragaman keseluruhan di dalam perlakuan, itu notasinya KTG. Kemudian untuk menguji apakah ada pengaruh B, berarti keragaman antar blok antar taraf-taraf faktor B dibagi dengan keragaman di dalam perlakuan. Nah, ini mohon maaf yang ini salah, ini mestinya KTK per KTG.
Nah, semua pembanding yang digunakan di sini itu adalah KTG. Nah, ini kembali lagi kenapa KTG gitu, karena dalam ilustrasi ini kita masih mengasumsikan bahwa model yang kita analisis adalah model yang bersifat tetap. Apa itu model tetap? Model tetap itu apabila perlakuan yang dilibatkan dalam percobaan ini disusun oleh faktor-faktor yang bersifat tetap. Nah, apa itu faktor yang bersifat tetap? Nah, nanti Anda baca kembali pengantar dari rancangan multifaktor kemarin. Nah, ini rumus hitung dari jumlah kuadrat. Nah, dalam menyusun jumlah kuadrat ini, maka berarti ada 3 tabel yang harus diperhatikan. Tabel yang pertama adalah tabel yang melibatkan seluruh data pengamatan. Nah, dari tabel keseluruhan itu kita menghitung ini 2 komponen ini, hitung faktor koreksi, hitung jumlah kuadrat total. Nah, kemudian untuk menghitung komponen ini berarti ada JKA, JKB, JKAB, kemudian ada JK perlakuan gitu ya. Nah, itu Anda buat tabel baru, berarti buat rekap dari tabel data pengamatan secara keseluruhan menjadi tabel rekap menurut perlakuan. Berarti buat tabel, kalau faktornya ada 2, tabel 2 arah, di posisi barisnya taruh taraf-taraf dari faktor A, di posisi kolomnya taruh taraf-taraf dari faktor B. Nah, kemudian selnya itu adalah jumlah pengamatan berdasarkan faktor A dan faktor B untuk semua blok, atau dalam hal ini bisa blok, bisa ulangan, untuk seluruh ulangan. Nah, baru Anda hitung ini. Nah, menghitung ini sama persis seperti menghitung jumlah kuadrat di dalam rancangan faktorial RAL. Nah, setelah ini kan baru buat tabel rekapitulasi terakhir, itu adalah tabel rekap menurut blok. Nah, dimana untuk setiap blok itu diisi dengan total seluruh pengamatan untuk semua perlakuan dalam satu blok tertentu. Nah, kemudian menghitungnya tinggal dikuadratkan masing-masing blok, kuadrat dibagi dengan banyaknya pengamatan pada satu blok. Pengamatannya itu berarti sesuai dengan banyaknya perlakuan. Jadi kalau perlakuan ada 12, berarti dalam satu blok itu ada 12 pengamatan. Jumlah kuadratnya berarti komponen dihitung dari jumlah pengamatan dalam satu blok tertentu dikuadratkan dibagi dengan banyaknya pengamatan. Nah, itu dihitung untuk semua blok, kemudian dijumlahkan baru dikurangi dengan faktor. Oke, kita masuk pada ilustrasi. Nah, di sini ini adalah penelitian di peternakan. Di sini penelitiannya adalah apakah penambahan suplemen tertentu ke dalam pakan itu akan berpengaruh terhadap pertambahan berat badan sapi. Nah, suplemen yang ditambahkan ini ada minyak ikan, kemudian ada juga penambahan mineral berupa seng. Nah, di sini suplemen seng yang dicobakan itu ada 4, 0, 25, 50, 75. Kemudian minyak ikan itu ada 3, 0, 1,5, 3,0. Jadi kombinasi dari
kedua faktor suplemen ini berarti ada 12 perlakuan. Nah, kemudian setiap perlakuan itu diulang sebanyak 3 kali. Nah, pengulangan perlakuan dilakukan dalam bentuk kelompok. Nah, di sini tentunya kenapa menggunakan kelompok? Nah, itu biasanya banyak faktor yang bisa menjadi pertimbangan. Yang pertama, misalnya melihat kebutuhan dari objek survei. Objek survei kita ini adalah sapi. Berarti kalau ini dijalankan dalam waktu sekaligus, waktu bersamaan, berarti kita membutuhkan sekitar, berarti ada 12 perlakuan, diulang 3 kali, kita membutuhkan 36 ekor sapi. Nah, kalau ini terjadi, maka kita harus mencari sapi sebanyak 36. Nah, karena sapi ini bukan barang yang murah, berarti nggak mungkin disiapkan atau tidak mungkin dibeli sendiri. Biasanya kita meminjam. Nah, kalau meminjam, nah ini biasanya butuh tempat peminjaman yang besar, berupa balai, gitu ya, balai peternakan atau peternakan sapi, baik milik pemerintah maupun swasta. Nah, kalau tidak tersedia sebanyak langsung 36 ekor, nah itu berarti perlu meminjam pada beberapa tempat. Nah, kalau minjam beberapa tempat mungkin sudah bisa kita duga kondisi sapi yang kita pinjam dari satu tempat ke tempat lain itu akan sangat beragam, sehingga butuh pengendalian. Atau ada juga yang melakukan dengan strategi sekuensial. Sekuensial itu dimaksudkan karena respon perlakuan ini hanya diamati dalam kurun waktu tertentu saja, gitu ya. Nah, biasanya bisa dilakukan misalnya pada periode pertama itu sebagai blok 1. Berarti kita hanya butuh 12 sapi, 12 ekor sapi. Nah, mungkin akan jauh lebih mudah mempersiapkan 12 ekor sapi dibandingkan 36. Mungkin kita bisa pinjam hanya di satu tempat saja. Nah, kemudian ke-12 ekor sapi itu diberikan perlakuan kita. Mungkin selama beberapa waktu. Nah, tentunya berapa lama waktunya yang dianggap sudah cukup untuk bisa memantau pengaruh dari pakan ini. Nah, itu selesai. Misalnya berapa? 3 bulan. Selama 3 bulan itu ke-12 perlakuan diberikan pakan ini. Nah, kemudian di periode yang berikutnya, periode yang kedua, berarti itu dianggap sebagai blok kedua, berarti kita pinjam lagi 12 ekor sapi dengan kondisi yang relatif homogen dan umurnya relatif sama dengan yang pertama. Nah, baru kemudian diterapkan dan seterusnya begitu sampai periode. Nah, kalau di sini blok diulang 3 kali sampai di periode yang ketiga. Nah, tentunya catatannya bahwa kondisi sapi dari periode 1, periode kedua, periode ketiga, dan seterusnya dianggap sama, sehingga periode bisa dijadikan sebagai blok. Karena catatannya di situ bahwa
dalam satu blok berarti 12 ekor sapi yang dicobakan dalam satu periode tertentu itu keragamannya minimum. Nah, tetapi kondisi sapi antar periode itu bisa berbeda karena memang keragaman antar blok diharapkannya itu maksimum. Oke, untuk kasus ini datanya diperoleh seperti ini. Ini data pengamatan dari tabel pertama, ini tabel lengkapnya. Jadi kalau untuk menghitung jumlah kuadrat dalam rangka menyusun tabel sidik ragam, berarti dari informasi ini kita bisa hitung pertama itu faktor koreksi dan jumlah kuadrat total. Nah, untuk faktor koreksi nanti berarti tinggal jumlahin ini semua, berapa totalnya tulis di sini, kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya pengamatan secara keseluruhan, berarti dibagi 36. Itu adalah faktor koreksi. Nah, kalau jumlah kuadrat total berarti kuadratkan masing-masing pengamatan ini sampai ke 36, kemudian dijumlahkan, dikurangi faktor koreksi, dapat jumlah kuadrat total. Jadi yang ini dikerjakan dari tabel yang pertama tadi. Nah, untuk menghitung jumlah kuadrat masing-masing faktor, menghitung jumlah kuadrat suplemen seng, menghitung jumlah kuadrat suplemen minyak ikan, menghitung interaksinya, itu kita butuh tabel baru. Itu tabel yang kedua. Ini adalah rekap berdasarkan struktur perlakuan. Nah, ini itu diperoleh dari total pengamatan suplemen seng dosis 0, minyak ikan dosis 0 dan seng dosis 0. Ini jumlahkan dari 3 blok. Kalau yang ini minyak ikannya 0 dengan dosis sengnya 1,5, ini total dari 3 blok. Nah, baru kemudian direkap total masing-masing. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa menghitung berapa jumlah kuadrat seng. Kita butuh jumlah kuadrat seng. Nah, maka Anda tidak perlu menghafalkan sengnya itu baris atau sengnya itu kolom gitu. Nah, Anda tinggal perhatikan atau cari informasi mana jumlah total pengamatan untuk masing-masing seng. Nah, di sini sengnya itu ini. Tadi waktu ngejelasin rekap tadi balik ini itu adalah seng, yang ini adalah minyak ikan. Nah, jadi jumlah pengamatan untuk seng dosis 0 ini, jumlah pengamatan seng untuk dosis 25 ini, dan seterusnya sampai ini. Nah, jadi kalau kita menghitung jumlah kuadratnya berarti basisnya ini. Berarti ini dikuadratkan dibagi banyaknya pengamatan. Nah, untuk seng dosis 0 banyak pengamatannya 1, 2, 3, tapi masing-masing ini berasal dari 3 blok. Berarti 3 dikalikan 3 ini berarti dibagi 9. Ini kuadrat bagi 9, ini kuadrat bagi 9, ini kuadrat bagi 9. Jumlahkan, dikurangi faktor koreksi. Demikian juga dengan jumlah kuadrat minyak ikan. Untuk minyak ikan berarti Anda perhatikan mana informasi total dari masing-masing dosis minyak ikan. Dosis minyak ikan ini berarti untuk 0 itu totalnya ini, untuk yang 1,5 itu ini, kemudian untuk yang 3 ini. Jadi jumlah kuadratnya ini kuadrat dibagi dengan banyaknya pengamatan pada suplemen minyak ikan berdosis 0. Nah, banyaknya pengamatan 1, 2, 3, 4,
Nah kemudian harus diingat ini berasal dari 3 blok, berarti 4 kali 3, 12, berarti ini pembaginya 12. Ini kuadrat bagi 12, ini kuadrat bagi 12, ini kuadrat bagi 12. Jumlahkan dikurangi faktor koreksi, dapat segini. Nah untuk mencari jumlah kuadrat interaksi, nah, yang perlu diperhatikan, ketiga ini totalnya harus sama dengan jumlah kuadrat perlakuan. Nah yang menjadi pertanyaan, mana perlakuannya? Nah kombinasi dari ini adalah perlakuan. Seng 0, minyak ikan 0, itu perlakuan pertama. Seng 0, minyak ikan 1,5, perlakuan kedua, dan seterusnya. Berarti kita punya 12 perlakuan kombinasi ini. Dengan mana informasi responnya, ini yang di dalam ini itu adalah respon dari perlakuan. Nah sehingga mencari jumlah kuadratnya, maka Anda kerjakan dulu jumlah kuadrat perlakuan. Berarti ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, dan seterusnya. Ini masing-masingnya dibagi dengan, karena ini berasal dari 3, dibagi 3. Berarti ini kuadrat bagi 3, ini kuadrat bagi 3, ini kuadrat bagi 3, dan seterusnya. Dijumlahkan dikurangi faktor koreksi, itu jumlah kuadrat perlakuan. Nah sehingga karena perlakuan itu dibangun oleh 3 komponen ini, maka mencari komponen yang terakhir itu bisa dihitung dari jumlah kuadrat perlakuan dikurangi dengan jumlah kuadrat suplemen seng dan jumlah kuadrat suplemen minyak ikan, maka dapat jumlah kuadrat interaksi. Nah kemudian yang berikutnya, kita butuh informasi tentang respon untuk masing-masing blok. Nah kita bikin tabel rekap seperti ini, tabel rekap untuk blok. Ada blok 1, 2, 3, nah kemudian 1 ini merupakan jumlah dari seluruh perlakuan. Blok kedua jumlah dari seluruh perlakuan di dalam blok 2. Nah kalau ini sudah didapat, maka menghitung jumlah kuadrat blok, tinggal ini kuadrat dibagi dengan banyaknya pengamatan dalam satu blok. Dalam satu blok pengamatannya ada sebanyak 12, berarti ini kuadrat dibagi 12, ini kuadrat bagi 12, dan seterusnya. Maka dikurangi faktor koreksi, maka kita dapat jumlah kuadrat blok. JKG itu subtraksi dari seluruh komponen penyusun keragaman secara keseluruhan. Berarti jumlah kuadrat total dikurangi dengan ini, dikurangi dengan blok hasilnya. Nah itulah yang kemudian kita susun dalam bentuk tabel sidik keragam. Nah keragamannya, sumber keragamannya ini, nah ini susunannya boleh ditukar-tukar enggak? Nah orang biasanya menganut sistem model hierarki. Nah blok itu kan dia saling bebas dengan perlakuan, dia bisa di depan atau bisa di belakang. Nah, sedangkan perlakuan dibangun oleh suplemen seng dan minyak ikan. Nah, secara hierarki biasanya ditulis masing-masing faktornya, kemudian baru interaksinya. Nah kalau ada faktor yang ketiga, A, B, AB, C itu misalnya, berarti yang urutan ketiganya itu yang berikutnya adalah C, kemudian baru C diinteraksikan dengan A, C diinteraksikan dengan B, C diinteraksikan dengan interaksi A dengan B gitu. Nah itu sebutnya susunan hierarki. Ini derajat bebasnya blok ada 3, derajat bebasnya 2. Ini suplemen seng 4, derajat bebasnya 3. Minyak ikan 3 taraf, derajat bebasnya 2. Interaksi seng dengan minyak ikan, derajat bebasnya 6. 6 dapat dari 3 kali 2 ini. Total 36 kurangi 1, 35.
Nah, 35 dikurangi dengan semua komponen ini jadi 22. Kemudian jumlah kuadrat dan seterusnya. Nah, diperolehlah F hitung seperti ini. Nah, kalau melihat sekilas dari besarannya, nah ini kita peroleh dari ini dibagi blok galat, ini dibagi galat, ini dibagi galat, ini dibagi galat, ya, dapat ini. Kalau melihat dari hasilnya ini, kelihatan bahwa blok itu F hitungnya itu kecil sekali, lebih kecil dari 1. Berarti sudah pas, bisa dipastikan tidak ada keragaman antar blok, atau bahkan ada kecenderungan keragaman di dalam blok itu lebih tinggi dibandingkan keragaman antar blok. Nah, ini apa yang menjadi pesan di sini? Seharusnya ini itu harus lebih besar dari 1. Nah, ini biasanya bisa diakibatkan karena dalam pelaksanaannya secara teoritis keragaman di dalam blok itu minimum, antar blok maksimum. Tetapi dalam pelaksanaannya, misalnya dalam satu periode tertentu, sapi-sapi yang dipersiapkan itu 12 ekor sapi itu keragamannya sangat besar. Di periode kedua sapinya juga gitu, keragaman sangat besar. Blok ketiga juga begitu. Tapi kalau antar blok itu perbedaan kondisinya tidak terlalu besar. Nah, itu yang kadang-kadang bisa mengakibatkan F hitung itu lebih kecil dari 1. Nah, di sini yang salah siapa? Ya berarti yang salah penelitinya. Kesalahan dalam strategi membangun blok. Nah, sedangkan efek seng, minyak ikan, kemudian interaksi, nah kelihatan F-nya cukup besar. Nah, yang paling besar di sini suplemen seng. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa kalau dari ketiga komponen penyusun perlakuan ini, yang paling dominan sebenarnya pengaruhnya itu adalah suplemen seng. Kemudian disusul oleh minyak ikan, baru interaksi. Nah, apakah dengan besaran segini dia signifikan atau tidak? Nah, itu berarti kita harus mencari nilai F tabelnya. Tapi kalau menggunakan output komputer, berarti perhatikan p-value. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rancangan faktorial dengan rancangan acak kelompok lengkap. Nah, pada periode video selanjutnya kita akan membahas tentang rancangan split plot. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.